Suami pura-pura kaya ngakunya manajer ternyata hanya office boy. Selama ini ia meminjam uangku ternyata ia gunakan untuk foya-foya dengan gundik. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari ketika pertama kali bertemu dengan Mas Theo. Waktu itu, aku sedang menghadiri acara pernikahan sepupuku di sebuah gedung resepsi megah di sudut kota. Aku datang sendirian karena sahabatku yang seharusnya menemaniku tiba-tiba sakit. Dengan sedikit enggan, aku duduk di meja paling ujung, mencoba tidak terlalu terlihat sendirian di tengah keramaian pasangan-pasangan yang berpelukan dan tertawa bahagia. Tiba-tiba, seorang pria dengan kemeja putih lengan panjang yang rapi dan jam tangan mengkilap mendekat. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Aku mengangguk, dan tanpa banyak basa-basi, ia mulai memperkenalkan dirinya. "Saya Theo, teman kerja dari mempelai pria," katanya sambil tersenyum. Senyumnya hangat, tapi ada sesuatu yang tajam di matanya. Sebuah kepercayaan diri yang membuatku sedikit penasaran. Kami pun mengobrol. Aku, yang biasanya pemalu, merasa nyaman bercerita dengannya. Ia bertanya tentang pekerjaanku sebagai guru TK, tentang hobiku, bahkan tentang impianku. Aku terkesan dengan caranya mendengarkan, seolah setiap kata yang kukeluarkan adalah hal terpenting di dunia ini. Lalu, gilirannya bercerita. "Saya bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan kontraktor besar," katanya bangga. "Sekarang sedang menangani beberapa proyek properti di daerah selatan." Matanya berbinar ketika menceritakan betapa sibuknya dia, betapa besarnya tanggung jawabnya. "Tapi, semua kerja keras ini akan terbayar," katanya sambil menatapku. "Suatu hari nanti, aku ingin membangun rumah impian, dengan kolam renang dan taman yang luas." Aku terpesona. Bukan hanya pada impiannya, tapi juga pada caranya berbicara, seolah dunia ada di genggamannya. Ketika acara hampir berakhir, ia memintaku menunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan 2 gelas wine. "Untuk kita," katanya sambil menyodorkan gelas padaku. Kami bersulang, dan dalam cahaya temaram lampu gedung, aku melihat bayangan pria ambisius yang yakin akan masa depannya. Sebelum berpisah, ia mengantarku ke taksi dan menyelipkan nomor teleponnya ke tanganku. "Aku ingin bertemu lagi, jika kau tidak keberatan," bisiknya. Aku mengangguk, wajahku memerah. Saat taksi melaju, aku menoleh ke belakang dan melihatnya masih berdiri di sana, melambai, dengan senyum yang membuat jantungku berdegup kencang. Malam itu, di kamarku, aku masih tersenyum sendiri. Aku tak tahu bahwa pertemuan indah itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang paling menyakitkan dalam hidupku. 6 bulan setelah pertemuan di pernikahan sepupuku itu, hubungan kami berkembang begitu cepat. Mas Theo adalah pria yang penuh perhatian, selalu mengirimkan bunga ke sekolah tempatku mengajar, menjemputku dengan mobil sewaan mewah setiap akhir pekan, dan tak pernah lupa menelepon tepat pukul 9 malam untuk menanyakan bagaimana hariku. Aku, yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga sederhana, merasa seperti hidup dalam dongeng. Ibuku bahkan sering berbisik, "Dinda, kau benar-benar beruntung dapat pria seperti Theo." Ketika Mas Theo melamarku di sebuah restoran mahal dengan cincin berlian kecil yang menurutnya hanya sementara, air mataku tak terbendung. "Aku belum bisa memberimu yang terbaik sekarang," katanya sambil memegang tanganku erat. "Tapi percayalah, setelah proyek besar di kantorku selesai, kita akan punya segalanya." Aku mengangguk, terlalu bahagia untuk mempertanyakan apapun. Bagiku, yang terpenting adalah kami saling mencintai. Kami memutuskan menikah dalam acara sederhana di balai desa. Meski aku tahu keluarganya tidak terlalu mampu, Mas Theo bersikeras untuk menanggung hampir semua biaya. "Aku sudah menabung untuk ini,"
katanya sambil tersenyum. Tapi 2 minggu sebelum hari H, ia mendatangiku dengan wajah lesu. Ada masalah dengan proyekku, keluhnya. Klien menunda pembayaran. Apa kau mau jika kita pinjam uang ke bank dulu? Aku pasti kembalikan secepatnya. Tanpa pikir panjang, aku mengeluarkan tabungan yang kukumpulkan sejak pertama kali bekerja. Uang yang sebenarnya ingin kugunakan untuk membeli rumah kecil. Ini untuk kita, kataku sambil menyerahkan buku tabungan. Ia memelukku erat. Kau wanita terbaik yang pernah kutemui. Aku berjanji, setelah proyek selesai, kita akan ganti semua ini dengan pernikahan ulang yang mewah. Hari pernikahan kami berlangsung indah meski sederhana. Mas Theo mengenakan setelan jas abu-abu yang menurutnya dipinjam dari temannya yang bekerja di bank. Aku dalam gaun pengantin sewaan yang masih terlihat cantik. Saat tukang foto meminta kami berpose, Mas Theo berbisik, "Lihatlah baik-baik, sayang. Suatu hari nanti, kita akan melihat foto ini dari rumah megah kita sambil tertawa mengenang masa sulit dulu." Malam pertama kami di sebuah penginapan sederhana dekat pantai. Saat aku membuka koper untuk mengambil pakaian ganti, tanpa sengaja kulihat slip gaji yang terselip di antara dokumen-dokumennya. Tertulis jelas, PT Bangun Jaya, dengan posisi staf kebersihan. Hatiku berdebar, tapi ketika kutanyakan, Mas Theo hanya tertawa. Itu slip gaji lama, sayang. Sebelum aku dipromosikan jadi manajer. HRD-ku ceroboh, masih pakai kop surat lama. Ia lalu meraih tanganku dan menatapku dalam-dalam. Kau tidak percaya padaku? Aku segera menggeleng. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menerobos jendela kamar, aku memilih untuk percaya lagi. Tapi jauh di lubuk hati, untuk pertama kalinya, ada keraguan kecil yang mulai bersarang. Seandainya saat itu aku lebih berani mengejar kebenaran, mungkin hidupku akan berbeda. Tapi seperti kata orang, cinta kadang membutakan kita pada tanda-tanda yang sebenarnya sudah jelas terpampang di depan mata. Kehidupan rumah tangga kami dimulai dengan penuh semangat. Kami menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, cukup untuk kami berdua. Meski sederhana, aku berusaha membuatnya nyaman, menghias dinding dengan foto-foto pernikahan kami, menata perabotan seadanya dengan rapi, dan memasak makanan favorit Mas Theo setiap pulang kerja. Aku masih mengajar di TK yang sama, sementara Mas Theo selalu berangkat pagi-pagi dengan setelan jas rapi, membawa laptop yang ia bilang penuh dengan dokumen proyek penting. 3 bulan setelah pernikahan, Mas Theo mulai sering pulang larut malam. Rapat dengan klien, katanya setiap kali aku bertanya. Aku mencoba memahami, tapi ada sesuatu yang menggangguku. Suatu malam, ketika ia tertidur pulas setelah minum anggur, aku melihat notifikasi di ponselnya yang bergetar. Transfer Rp2.500.000 untuk Rima sudah berhasil. Jantungku berdegup kencang. Siapa Rima? Mengapa Mas Theo mengirimkan uang sebanyak itu? Keesokan harinya, dengan suara serius tapi berusaha tenang, aku menanyakan hal itu saat sarapan. Wajah Mas Theo berubah seketika. "Oh, itu rekan kerjaku," katanya sambil mengaduk kopinya. "Dia sedang kesulitan, jadi aku pinjamkan uang proyek sementara. Nanti akan dikembalikan." Aku mengerutkan kening. "Tapi bukannya uang proyek harusnya dipakai untuk proyek?" tanyaku. Ia menghela napas, lalu tiba-tiba memegang tanganku. "Dint, bisnis itu tidak sesederhana itu. Kadang kita harus membantu rekan kerja dulu agar proyek lancar. Kau percaya padaku, kan?" Aku mengangguk, tapi keraguan mulai menggerogoti pikiranku. Beberapa minggu kemudian, Mas Theo pulang dengan wajah pucat. "Proyek besar di kantor tertunda lagi," katanya sambil duduk di sofa dengan lesu. "Aku butuh dana tambahan untuk menutupi beberapa biaya operasional sementara. Apa kau punya tabungan lagi?" Aku terkejut. "Tabunganku sudah habis untuk pernikahan kita, Mas,"
Jawabku pelan. Ia mengusap wajahnya, lalu tiba-tiba berlutut di hadapanku. Aku mohon, Dint. Ini penting. Kalau proyek ini gagal, aku bisa dipecat. Coba pinjam dari teman-temanmu dulu. Aku janji akan mengembalikannya secepat mungkin, bahkan dengan bunga. Aku tertekan. Aku tidak nyaman meminjam uang, tapi melihat Mas Theo yang tampak begitu putus asa, hatiku luluh. Akhirnya, aku menghubungi sahabatku, Lina, dan meminjam sejumlah uang. Ini untuk apa, Din? Tanya Lina penuh curiga. Kami butuh modal usaha. Jawabku cepat, terlalu malu untuk mengakui bahwa suamiku memintaku meminjam uang. Ketika uang itu kuserahkan pada Mas Theo, ia memelukku erat. Kau menyelamatkanku, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Ia bahkan menangis, dan saat itu, aku yakin ia tulus. Tapi kemudian, hal aneh mulai terjadi. Uang yang ia katakan untuk biaya proyek, ternyata tidak pernah ada buktinya. Setiap kali kutanyakan perkembangan proyeknya, jawabannya selalu sama. Masih proses, Dint. Sabar ya. Sementara itu, aku mulai sering melihat pesan-pesan singkat dari Rima di ponselnya. Kapan kita ketemu lagi? Aku kangen. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya gurauan rekan kerja. Hingga suatu sore, ketika aku sedang membersihkan rumah, aku menemukan struk belanja dari butik mahal di tas kerjanya. Tertulis jelas, Dress Rp3750000. Padahal, Mas Theo bilang uang pinjamanku dipakai untuk membayar kontraktor. Aku gemetar. Siapa yang membeli baju seharga itu? Malam itu, untuk pertama kalinya, kami bertengkar hebat. Ini apa, Mas? Teriakku sambil melemparkan struk itu ke hadapannya. Wajahnya berubah pucat, lalu tiba-tiba marah. Kau menyisir tas kerjaku? Kau tidak percaya padaku? Aku terkejut dengan reaksinya yang defensif. Aku hanya ingin tahu kebenaran, kataku, suaraku bergetar. Diam sejenak. Lalu, tiba-tiba air matanya mengalir. Aku membelinya untukmu, Dint. Hadiah ulang tahunmu nanti. Tapi karena kau sudah menemukannya, kejutanmu rusak. Aku terpana. Benarkah? Aku ingin percaya. Tapi mengapa ada perasaan mengganjal di hati? Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lemari. Di dalamnya ada sebuah kalung emas sederhana. Ini yang kubeli untukmu, katanya. Tapi karena kau sudah tidak percaya padaku, lebih baik kuberikan sekarang. Aku merasa bersalah. Mungkin aku terlalu curiga. Mungkin aku yang salah. Tapi ketika aku memeriksa struk belanja itu lagi di malam hari, tanggal pembeliannya adalah 2 minggu setelah ulang tahunku. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku mungkin sedang dibohongi. Namun, cinta dan harapanku pada Mas Theo masih terlalu besar. Aku memilih untuk diam yang justru akan membawaku pada penyesalan yang lebih dalam di kemudian hari. Malam itu, setelah menemukan struk belanja yang tidak sesuai, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak berujung. Aku berbaring di samping Mas Theo yang tertidur pulas, memperhatikan naik turunnya dadanya yang teratur, dan bertanya-tanya apakah selama ini aku hanya dibuai oleh kebohongan-kebohongan manis. Keesokan paginya, ketika Mas Theo berangkat kerja seperti biasa dengan setelan jasnya yang rapi, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya, menyelidiki. Aku mulai dengan memeriksa dokumen-dokumen yang sering dibawa Mas Theo pulang ke rumah. Biasanya, ia meletakkan tas kerjanya di rak dekat pintu, dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku membuka tas itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada beberapa folder dengan stempel PT Bangun Jaya. Tetapi ketika kubuka, isinya hanya dokumen-dokumen lama yang tampak tidak penting, laporan kebersihan ruangan,
daftar absen karyawan, dan beberapa formulir permintaan alat tulis. Tidak ada satupun dokumen proyek besar seperti yang selalu ia ceritakan. Lalu, mataku tertuju pada sebuah amplop coklat yang terselip di antara tumpukan kertas. Dengan tangan gemetar, kuambil dan membukanya. Di dalamnya, ada slip gaji. Tertulis jelas di sana. Nama, Theo Wijaya. Posisi, staf kebersihan. Gaji, Rp3.200.000. Aku terpaku. Staf kebersihan? Bukan manajer proyek? Selama ini, dadaku sesak, dan rasanya seluruh ruangan berputar. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi beban di dada tidak juga hilang. Ketika Mas Theo pulang malam itu, aku sudah duduk di meja makan dengan slip gaji itu tergeletak di depanku. Ia langsung pucat ketika melihatnya. "Dari mana kau dapatkan itu?" tanyanya. Suaranya lebih tinggi dari biasanya. "Aku menemukannya di tasmu," jawabku dingin. "Apa ini benar, Theo? Kau hanya staf kebersihan?" Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya berubah. "Sudah kubilang, itu slip gaji lama, Dinda. Aku sudah naik jabatan, tapi HRD malas mengupdate data. Lihat." Ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan menyodorkannya padaku. Tertulis di sana, Theo Wijaya, manajer proyek PT Bangun Jaya. Aku memeriksa kartu nama itu, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Desainnya terlihat amatiran, dan ada salah ketik di alamat email. "Ini tidak resmi, Mas," kataku perlahan. "Aku tidak bodoh." Ia menghela napas panjang, lalu tiba-tiba duduk di depanku dengan wajah lelah. "Baiklah, aku akan jujur," katanya. "Aku memang belum resmi jadi manajer, tapi aku sedang dalam proses. Bosku sudah janji akan mempromosikanku setelah proyek ini selesai. Aku hanya tidak ingin kau kecewa." Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan di matanya, tetapi yang kulihat hanya ketakutan. "Lalu uang-uang yang kau pinjam dariku? Uang yang katanya untuk proyek?" tanyaku. "Benar-benar untuk proyek, Din. Aku harus menyogok beberapa orang agar proyek ini bisa berjalan. Kau tahu bagaimana dunia kerja, kan? Tidak semuanya bisa berjalan mulus." Aku ingin marah, ingin berteriak, tetapi di saat yang sama, aku masih mencintainya. Dan mungkin, hanya mungkin, ia memang sedang berjuang untuk kami. "Aku butuh bukti, Mas," kataku akhirnya. "Aku tidak bisa terus begini." Ia mengangguk. "Aku mengerti. Besok, aku akan bawa kau ke kantorku. Kau bisa lihat sendiri." Keesokan harinya, ia benar-benar membawaku ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Tapi ketika kami sampai di depan lobi, ia tiba-tiba mendapat telepon. "Aduh, ada masalah di lapangan. Kita harus ke sana dulu," katanya. Kami pun berbalik arah, dan aku tidak pernah benar-benar melihat kantornya. Di dalam mobil, aku diam. Aku tahu ada yang tidak beres, tetapi aku masih belum siap menghadapi kenyataan bahwa suamiku mungkin bukan orang yang kukira selama ini. Dan ketika mataku secara tidak sengaja melihat pesan singkat di ponselnya dari Rima. "Kapan transfernya? Aku butuh uang itu sekarang." Aku tahu, teka-teki ini baru saja menjadi lebih gelap. Tapi saat itu, aku masih terlalu takut untuk bertanya lebih dalam. Aku masih berpegang pada harapan bahwa Mas Theo akan berubah, bahwa semua ini hanya fase sulit dalam pernikahan kami. Aku belum siap menghadapi kenyataan pahit yang sebenarnya. Hari-hari setelah menemukan slip gaji palsu dan kartu nama yang meragukan itu terasa seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Setiap kata yang keluar dari mulut Mas Theo, setiap alasan yang ia berikan, aku telan dengan separuh percaya. Tapi keraguan itu seperti benih yang terus tumbuh, merambat di sela-sela pikiran, membuatku tak bisa lagi berpura-pura tidak melihat tanda-tanda yang semakin jelas.
Suatu sore, ketika aku sedang merapikan lemari pakaian, tanganku menyentuh jaket kulit yang sering dipakai Mas Theo saat meeting dengan klien penting. Aku tidak sengaja merogoh kantongnya dan menemukan karcis parkir dari sebuah apartemen mewah di kawasan elit kota. Tertanggal kemarin siang. Padahal Mas Theo bilang dia sedang rapat di luar kota. Jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini, bukan karena cinta. Aku menunggu sampai malam, ketika Mas Theo pulang dengan wajah lelah seperti biasa. Kali ini, aku tidak menyambutnya dengan senyuman atau menanyakan apakah ia sudah makan. Aku duduk di sofa, memegang karcis parkir itu, dan menatapnya langsung. "Kamu kemarin di mana, Mas?" tanyaku. Suaraku lebih dingin dari yang kukira. Ia terhenti di depan pintu, matanya melirik ke karcis di tanganku. Wajahnya berkerut sejenak sebelum akhirnya ia menghela napas. Itu. Aku harus menemui investor di apartemennya. Dia sedang tidak enak badan jadi rapatnya di rumah saja. "Investor yang mana? Namanya siapa?" desakku. Kali ini lebih keras. "Apa pentingnya, Dinda?" "Kau kok tiba-tiba seperti polisi saja?" jawabnya sambil melepas dasi dengan gerakan kasar. Aku berdiri, tidak mau kalah. Penting karena selama ini aku hanya diberi cerita-cerita yang tidak pernah jelas. Uangku habis untuk proyek MU, tapi aku tidak pernah melihat hasilnya. Kamu bilang meeting di luar kota, tapi parkir di apartemen ini. Aku melemparkan karcis itu ke arahnya. Wajah Mas Theo merah padam. "Jadi sekarang kau memata-mataiku? Kau tidak percaya padaku?" teriaknya. "Beri aku alasan untuk percaya, Theo. Tunjukkan bukti proyekmu, perkenalkan aku pada bos atau kolegamu, ajak aku ke kantormu yang sebenarnya." Suaraku mulai pecah, air mata mulai menggenang. Diam yang menyakitkan mengisi ruangan. Kemudian, dengan gerakan tiba-tiba, Mas Theo meraih tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah laptop. "Kau mau bukti? Ini." Ia membuka sebuah file presentasi berisi gambar-gambar bangunan mewah. "Ini proyek yang sedang kukerjakan. Lihat sendiri." Tapi ketika kuperhatikan lebih dekat, ada yang tidak beres. Di sudut kiri bawah salah satu slide, tertulis kecil-kecil, "Sumber, arsitektur.com." Aku menunjuknya. "Ini hanya gambar dari internet, Mas." Wajahnya berubah. Aku melihat kilatan panik di matanya sebelum akhirnya ia menutup laptop dengan keras. "Kau tidak mengerti apa-apa tentang bisnis properti. Semua developer menggunakan referensi gambar. Tapi mana kontraknya? Mana dokumen resminya?" Ia menggebrak meja. "Cukup. Aku lelah dengan ketidakpercayaan. Setiap hari kerja keras, pulang malah diinterogasi seperti penjahat." Aku terpaku. Ini pertama kalinya Mas Theo benar-benar berteriak padaku. Dalam diam, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin selama ini aku bukan hanya ditipu, tapi juga direndahkan. Malam itu, kami tidur berbalik punggung. Tapi yang lebih menyakitkan adalah bisikan Mas Theo tepat sebelum tidur. "Kalau kau tidak bisa mendukung suamimu, lebih baik kita pisah saja." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk ulu hatiku. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai mengkristal dalam diriku. Sebuah tekad bahwa aku tidak akan terus menjadi korban kebohongannya. Esok paginya, ketika Mas Theo berangkat kerja seperti biasa, aku mengambil keputusan. Aku akan mengikuti dia. Aku ingin tahu sebenarnya di mana ia bekerja, apa yang ia lakukan, dan siapa wanita bernama Rima yang terus mengiriminya pesan. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana ini akan membongkar kebenaran yang lebih pahit dari yang bisa kubayangkan. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika aku bersiap untuk mengikuti Mas Theo pagi itu. Tanganku gemetar saat mengikat tali sepatu. Perutku mual karena campuran rasa bersalah dan tekad yang membara. Aku memakai jilbab dan kacamata hitam sebagai penyamaran sederhana,
Meski aku yakin Mas Theo tidak akan menengok ke belakang. Selama ini ia selalu berjalan dengan angkuh seolah dunia hanya miliknya sendiri. Aku menyewa ojek online untuk mengikuti mobil sewaan yang biasa ia pakai. Jantungku berdegup kencang ketika mobilnya berbelok ke arah yang tidak biasa. Bukan menuju kawasan perkantoran megah seperti yang selalu ia ceritakan, melainkan ke sebuah gedung tua di kawasan industri. Dari kejauhan, aku melihat Mas Theo parkir dan masuk ke gedung itu dengan langkah cepat. Aku menyuruh pengendara ojek berhenti di warung kopi seberang jalan. "Siapa itu, Bu? Kok ngintip-ngintip?" tanya penjaga warung sambil menyodorkan kopi. "Aku sedang menunggu saudara," jawabku terbata-bata, mata tetap tertuju ke gedung itu. 30 menit kemudian, pintu gedung terbuka dan keluarlah Mas Theo. Dengan seragam biru tua bertuliskan PT Bangun Jaya di dada, membawa ember dan sapu. Kakiku lemas. Selama ini, suamiku bukan manajer proyek bergaji besar, melainkan office boy biasa. Semua ceritanya tentang rapat penting, proyek besar, dan bonus yang akan datang. Semua itu kebohongan belaka. Aku pulang dengan perasaan hancur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah telepon dari Lina siang itu. "Din, aku perlu uangku kembali. Ayahku dirawat mendadak," katanya. Aku tercekat. Uang yang kupinjam dari Lina dan beberapa teman lainnya sudah habis kuserahkan pada Mas Theo. Malam itu, ketika Mas Theo pulang dengan wajah lelah, aku langsung menghadapinya. "Aku tahu kau hanya office boy," kataku datar. Ia terpana, lalu wajahnya berubah merah. "Kau mengikutiku. Tidak penting bagaimana aku tahu. Yang penting, uang-uang yang kau pinjam dariku, dari teman-temanku, kau pakai untuk apa sebenarnya?" Mas Theo duduk di kursi, mengusap wajahnya. Aku sedang investasi. Ada bisnis sampingan yang..." "Jangan berbohong lagi," teriakku. Suaraku pecah untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami. "Aku sudah periksa rekeningmu." Ternyata, selama minggu-minggu penuh keraguan ini, aku diam-diam memeriksa rekening bersama yang kami buat setelah menikah. Transaksinya membuatku mual. Transfer rutin ke nomor rekening bernama Rimasari, pembayaran hotel-hotel berbintang, bahkan tagihan restoran mewah untuk 2 orang. Wajah Mas Theo berubah pucat. "Dengarkan aku, Dinda. Aku bisa menjelaskan." "Tidak ada lagi yang perlu kau jelaskan," potongku sambil mengeluarkan print out transaksi bank. "Uangku kau pakai untuk perempuan ini. Uang teman-temanku juga." Diam yang menyiksa mengisi ruangan. Kemudian, dengan gerakan tiba-tiba, Mas Theo berlutut. "Aku salah, Dinda. Aku terjebak. Rima itu, dia mengancam akan memberitahu semuanya padamu kalau aku tidak memberinya uang." Mataku membelalak. "Jadi sekarang kau menyalahkan perempuan lain?" "Bukan begitu." Aku terpaksa. Tangannya meraih kakiku. "Aku janji akan mengembalikan semuanya. Aku akan kerja double shift. Pokoknya." "Sudah cukup, Mas," kataku sambil melepaskan genggamannya. "Besok, kau akan temui Lina dan teman-temanku yang lain. Kau akan jelaskan semuanya pada mereka. Dan kau akan mengembalikan setiap rupiah, bahkan jika harus menjual semua barang berhargamu." Aku berbalik menuju kamar, tapi tangannya menarik lenganku dengan kasar. "Jangan sok suci, Dinda. Kau pikir dengan gajimu yang kecil itu kita bisa hidup layak? Aku melakukan ini untuk kita." Seketika itu juga, sesuatu dalam diriku patah. Aku melihat wajah asli suamiku, bukan lagi pria tampan yang kukenal di pernikahan sepupu, bukan pula suami penyayang yang selalu menjanjikan masa depan cerah, melainkan seorang lelaki pengecut yang tidak mau bertanggung jawab. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar tamu. Dan ketika fajar menyingsing, aku membuat keputusan yang sudah lama tertunda. Aku akan menyelidiki siapa sebenarnya Rima ini,
dan mendapatkan semua bukti kebohongan Mas Theo. Tapi yang tidak kusadari adalah, permainan kucing dan tikus ini akan membawaku pada bahaya yang tidak terduga. Sejak malam konfrontasi itu, rumah kami berubah menjadi medan perang dingin. Mas Theo tetap pergi kerja setiap pagi dengan seragam office boy-nya yang kini tak lagi ia sembunyikan. Sementara aku mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk menyelidiki kehidupan gandanya. Setiap kali teleponnya berdering, mataku langsung tertuju pada layar ponselnya, berharap bisa menangkap petunjuk tentang siapa sebenarnya Rima. Suatu sore, ketika Mas Theo mandi, ponselnya bergetar lagi. Dengan hati berdebar, aku mengintip pesan singkat yang muncul di layar. Aku hamil. Kita perlu bicara. Dadaku sesak. Hamil? Jadi selama ini bukan hanya sekadar perselingkuhan, tapi mereka sudah memiliki hubungan yang sedemikian dalam? Aku menatap kamar mandi, air masih mengalir, dan dengan gerakan cepat, aku membuka galeri fotonya. Di folder tersembunyi, aku menemukan puluhan foto Mas Theo dan seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai, di restoran, di hotel, bahkan di sebuah apartemen yang tampak mewah. Perempuan itu pasti Rima. Yang membuatku mual, di beberapa foto mereka terlihat mesra seperti pasangan suami istri, dengan Mas Theo memeluknya dari belakang sambil mencium pipinya. Foto-foto itu tertanggal bulan-bulan terakhir, saat ia masih meminjam uangku untuk proyek. Aku menyimpan beberapa foto itu ke ponselku, lalu tiba-tiba sebuah ide muncul. Aku mencari nama Rima di media sosial. Tidak sulit menemukannya. Akun Instagramnya terbuka, dipenuhi foto-foto gaya hidup mewah, makan di restoran Jepang mahal, belanja di butik ternama, bahkan liburan ke Bali. Yang membuatku ingin muntah, di salah satu fotonya yang diunggah 2 bulan lalu, terlihat tangan seorang pria memegang bahunya. Tangan itu memakai jam tangan yang sangat kukenal. Jam pemberian ayahku pada Mas Theo saat pertunangan kami. Aku hampir tidak menyadari bahwa air mata sudah mengalir deras di pipiku ketika Mas Theo keluar dari kamar mandi. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kau lihat apa?" tanyanya dengan suara tegang. Aku mengangkat ponselku, menunjukkannya foto mereka berdua. "Ini proyekmu yang selama ini kau bicarakan? Ini yang kau danai dengan uangku?" Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. "Kau menyusup ke ponselku? Kau gila." Ia mencoba merebut ponsel dariku, tapi aku menghindar. "Kau yang gila, Theo. Kau menghamburkan uangku untuk perempuan ini sementara aku harus meminjam dari teman-teman. Dan sekarang dia hamil? Kau tahu berapa banyak air mata yang sudah kuhabiskan untuk percaya padamu." Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa getir. "Ya, Rima hamil. Tapi setidaknya dia tidak pelit seperti kau. Dia mengerti kebutuhanku, tidak seperti kau yang selalu hitung-hitungan." Setiap kata seperti pisau yang menancap di dadaku. Aku tidak menyangka kebencian bisa sebesar ini. "Kalau begitu pergilah dengan dia. Tapi kau akan kembalikan setiap rupiah yang kau curi dariku." "Curi?" Ia melangkah mendekat, matanya berapi-api. "Uang itu kau berikan dengan sukarela. Tidak ada bukti itu pinjaman." Aku gemetar, tapi tidak mundur. "Oh, aku punya bukti. Setiap transfer ku catat. Dan sekarang aku juga punya bukti perselingkuhanmu." Aku mengacungkan ponselku. Seketika itu juga, ekspresinya berubah. "Dinda, sayang, kita bisa bicara baik-baik." Tangannya mencoba meraihku, tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku," teriakku. "Aku akan temui Rima sendiri. Aku ingin mendengar ceritanya langsung." Wajahnya panik. "Jangan. Dia bukan tipe perempuan yang bisa kau hadapi begitu saja." Itu yang membuatku penasaran. Siapa sebenarnya Rima ini? Keesokan harinya, ketika Mas Theo berangkat kerja, aku mencari alamat Rima. Dari foto-foto Instagramnya,
Aku mengenali apartemennya. Sebuah apartemen mewah di kawasan segitiga emas. Dengan tekad bulat, aku pergi ke sana. Tapi yang kutemukan di sana bukanlah perempuan simpanan yang kuharapkan. Rima ternyata seorang janda kaya pemilik beberapa butik. Dan ketika ku konfrontasi di lobi apartemennya, jawabannya membuatku terpana. Theo? Dia bilang sudah cerai denganmu sejak 3 bulan setelah menikah. Aku tidak tahu dia masih menipumu. Dunia seperti berputar. Jadi selama ini, Mas Theo tidak hanya menipuku, tapi juga Rima? Dan ketika aku pulang dengan pikiran kalut, sebuah kejutan lain menungguku. Rumah kami dalam keadaan berantakan, dan semua barang berharga, termasuk laptop dan perhiasan terakhirku, hilang. Di meja makan, ada secarik nota dari Mas Theo. Maaf, Dint. Aku harus pergi dulu. Rima mengancam akan melaporkanku ke polisi kalau tidak menikahinya. Aku akan kembalikan uangmu suatu hari nanti. Aku tertawa getir membaca itu. Tertawa sampai akhirnya aku menangis di lantai yang dingin, menyadari bahwa aku bukan hanya dikhianati, tapi juga dirampok oleh suami sendiri. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lebih keras mulai mengkristal. Kemarahan yang akan mengubahku dari korban menjadi pejuang. Aku akan mengejar Mas Theo, tidak hanya untuk uangku, tapi juga untuk keadilan. Dan Rima? Perempuan itu mungkin juga korban. Atau mungkin ia bagian dari permainan besar ini. Aku harus mencari tahu. 3 hari setelah kepergian Mas Theo, aku seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah yang dulu kami bangun bersama kini terasa hampa, hanya diisi oleh bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Setiap sudut mengingatkanku pada kepolosan yang telah ia manfaatkan. Foto pernikahan di dinding, baju tidurnya yang masih tergantung di belakang pintu kamar, bahkan aroma kopi kesukaannya yang masih menyengat di dapur. Aku duduk di lantai kamar tamu, menatap dokumen-dokumen yang berhasil kukumpulkan sebagai bukti, catatan transfer bank, screenshot percakapan mesra antara Mas Theo dan Rima, foto-foto mereka berdua, serta slip gaji palsu yang menjadi awal keraguan. Tanganku gemetar memegang surat nikah kami. Apakah ini juga palsu? Apakah selama ini aku hidup dengan seorang penipu ulung yang bahkan mengarang cerita tentang cinta? Teleponku berdering, mengagetkanku dari lamunan. Dinda, ini Rima. Kita perlu bicara. Suaranya datar, tapi ada getar ketakutan yang tersembunyi. Kau berani menelponku? Desakku, darah mendidih. Kita sama-sama korban, Dinda. Aku baru tahu kalau Theo masih menikah denganmu. Aku perlu bertemu. Dengan perasaan was-was, aku menyetujui pertemuan di sebuah kafe umum. Aku sengaja memilih tempat ramai, siapa tahu ini jebakan. Ketika pertama kali melihat Rima secara langsung, aku terkejut. Perempuan di hadapanku bukanlah sosok seksi dan menggoda seperti yang kubayangkan, melainkan seorang wanita anggun berusia pertengahan 30-an dengan mata sayu dan lingkaran hitam yang jelas. Ia memakai gaun sederhana, tanpa perhiasan mewah seperti di foto-fotonya. Sebelum kau marah, katanya langsung, aku ingin kau tahu bahwa Theo menipuku juga. Tangannya mengeluarkan sebuah map dari tas. Ini semua dokumen yang ia berikan padaku. Dengan hati berdebar, kubuka map tersebut. Isinya membuat nafasku tersangkut. 1. Surat cerai palsu atas nama kami berdua, lengkap dengan cap pengadilan yang ternyata hasil editan Photoshop. 2. Rekening koran palsu yang menunjukkan saldo miliaran rupiah. 3. Surat wasiat yang menyatakan Mas Theo sebagai ahli waris tunggal perusahaan keluarga Rima. Aku janda kaya, Dinda. Theo mendekatiku 6 bulan lalu, berpura-pura sebagai pengusaha properti sukses yang baru bercerai. Rima mengisahkan bagaimana Mas Theo dengan licik mempelajari kelemahannya, rasa kesepian setelah ditinggal suami. Dia bahkan membuatku jatuh cinta. Suaranya pecah. Tapi cerita Rima yang paling mengejutkan adalah tentang
kehamilan, yang disebutkan dalam pesan singkat itu. Aku tidak hamil. Itu hanya akalanku agar dia tidak meninggalkanku. Tapi sekarang... Ia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan terakhir dari Mas Theo. Maaf, sayang. Aku harus pergi. Kreditor memburuku. Tapi janji, aku akan kembali setelah semua selesai. Persis seperti pesan yang ditinggalkannya untukku. Kami duduk dalam hening, dua perempuan yang dikhianati oleh pria yang sama. Tiba-tiba, Rima memegang tanganku. Aku punya informasi tentang keberadaannya. Tapi kita harus cepat. Dia sudah booking tiket ke Thailand besok pagi. Dadaku berdebar kencang. Bagaimana kau tahu? Dia pikir aku tidak tahu password emailnya. Rima tersenyum getir. Tapi sejak aku menemukan kebohongannya, aku menyusup ke semua akunnya. Di saat itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ponsel Rima bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan percaya Rima. Dia bekerja sama dengan Theo. Itu jebakan. Aku dan Rima saling memandang, kebingungan. Ini bukan aku yang kirim, katanya cepat. Lalu siapa? Tiba-tiba, ingatanku melayang pada Lina, sahabatku yang pertama kali memperingatkan tentang keanehan Mas Theo. Aku segera meneleponnya. Din, aku sedang menyelidiki Theo. Rima itu. Tapi sebelum Lina bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok orang tak dikenal masuk ke kafe dengan langkah cepat. Salah satunya menunjuk ke arah kami. Rima berdiri tiba-tiba, wajahnya panik. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi sudah terlambat. Dua lelaki besar sudah berdiri di samping meja kami. Salah satunya berbicara dengan aksen Medan yang kental. Nyonya Rima? Bos kami mau ketemu. Urusan hutang Theo. Rima menggenggam tanganku erat. Dinda, apapun yang terjadi, jangan percaya. Sebelum sempat menyelesaikan kalimat, salah satu lelaki itu sudah menyodorkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Foto diriku yang sedang tidur di kamar tidur, diambil dari dalam rumah. Nyonya Dinda juga diundang, kata lelaki itu sambil tersenyum tak enak. Bos kami mau klarifikasi tentang uang 2 miliar yang hilang. 2 miliar? Aku sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi satu hal yang pasti, Mas Theo telah menjerumuskan kami dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Dan ketika mereka membawa kami ke sebuah mobil hitam di luar, aku baru menyadari, ini bukan lagi sekadar perselingkuhan atau penipuan kecil. Ini sudah masuk ke dunia berbahaya yang tidak pernah aku duga. Di tengah ketakutanku, satu tekad menguat. Aku akan menemukan Mas Theo dan membuatnya bertanggung jawab. Tidak lagi sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Mobil hitam itu melaju kencang menyusuri jalanan Jakarta yang mulai gelap. Aku duduk terjepit di antara Rima dan salah satu lelaki bertato yang baunya menyengat seperti campuran minyak dan rokok murah. Tanganku berkeringat dingin, mencoba memahami situasi gila yang tiba-tiba kujalani. 2 miliar? Hutang? Siapa? Bos yang mereka bicarakan? Rima di sebelahku terlihat tegang, tapi anehnya tidak panik. Matanya sesekali melirik ke arahku, seolah mencoba menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Kita akan baik-baik saja, bisiknya tiba-tiba, jarinya dengan halus menekan tanganku dalam kode aneh. 3 kali tekan panjang, 2 pendek. Aku tidak mengerti artinya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gudang tua di kawasan industri Bekasi. Bau logam dan oli menyergap hidung begitu pintu mobil terbuka. Salah satu lelaki itu menarik lenganku kasar. Jalan. Di dalam gudang yang remang-remang, seorang pria gemuk berkaos oblong duduk di belakang meja besi, menghisap cerutu. Akhirnya ketemu juga sama si istri dan pacar Theo, katanya dengan suara serak. Aku mengenalinya. Bobby,
pemilik klub malam yang sering disebut-sebut di berita sebagai debt collector bayaran. Kami tidak tahu apa-apa tentang hutang Theo, protes Rima, tapi Bobby hanya tertawa. 2 bulan lalu, Theo minjem 2 miliar buat proyek properti. Jaminannya surat kepemilikan apartemen di SCBD. Bobby melemparkan setumpuk dokumen ke meja. Ternyata suratnya palsu. Apartemen itu punya orang Singapura. Aku ternganga. Theo tidak punya apartemen. Tahu kenapa aku percaya? Bobby menyela. Karena dia kasih video tur apartemen itu. Dengan kalian berdua sebagai istri dan pacar yang tinggal di sana. Dia mengeluarkan sebuah tablet dan memutar video. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Aku dan Rima muncul dalam video itu, berpura-pura sedang minum anggur di balkon apartemen mewah. Padahal aku tidak pernah ke tempat itu. Ini rekayasa, teriak Rima. Bobby mengangguk. Theo pakai teknologi deepfake. Wajah kalian ditempel ke video orang lain. Pikiranku berputar kencang. Jadi selama ini, Mas Theo tidak hanya menipu kami, tapi juga menggunakan wajah kami untuk penipuan yang lebih besar? Tiba-tiba, ponsel Bobby berdering. Wajahnya berubah setelah mendengar sesuatu. Kalian beruntung, geramnya setelah menutup telepon. Theo baru saja transfer 500 juta sebagai uang muka. Dia minta waktu 2 minggu untuk sisanya. Aku dan Rima saling memandang. Dari mana Mas Theo mendapatkan uang sebanyak itu? Bobby berdiri. Kalian boleh pulang. Tapi... Ia mengeluarkan 2 lembar kertas dari laci. Ini surat pengakuan hutang. Tanda tangan saja. Untuk jaga-jaga kalau Theo kabur. Ketika aku menolak, salah satu anak buahnya mengancam. Kita udah tahu alamat rumah ibu. Dan sekolah tempat ibu mengajar. Darahku membeku. Mereka sudah mengintai. Dengan tangan gemetar, aku terpaksa menandatangani. Di perjalanan pulang, Rima tiba-tiba menarikku ke sebuah warung kopi. Aku tahu di mana Theo, bisiknya. Dia ada di rumah kontrakan ibuku di Depok. Aku pasang GPS di tasnya sejak minggu lalu. Apa kau gila? Setelah semua ini, kau masih mau menemuinya? Rima mengeluarkan sebuah flash disk dari dalam branya. Ini bukti semua kejahatannya. Tapi kita butuh pengakuan langsung darinya. Aku sudah atur semuanya. Mata Rima berbinar dengan tekad yang mengkhawatirkan. Besok malam, aku akan mengundangnya makan. Kau sembunyi di kamar, rekam setiap ucapannya. Aku ragu. Ini terlalu berisiko. Tapi Bobby tadi sudah mengancam nyawaku. Aku terjepit. Kenapa kau membantuku? Tanyaku curiga. Rima menarik napas panjang. Karena aku baru tahu Theo punya korban lain sebelum kita. Seorang wanita di Bandung sampai gila karena ditipu modus sama persis. Malam itu, di rumah kosong yang dulu kami sebut rumah tangga, aku memandangi pisau dapur di genggamanku. Satu sisi ingin membalas dendam, sisi lain ingin melarikan diri. Tapi ketika mataku menangkap foto pernikahan kami di meja, sesuatu dalam diriku mengeras. Aku tidak akan jadi korban lagi. Besok malam, aku akan hadapi Mas Theo dan akhiri semua ini. Tapi rencanaku berubah drastis ketika esok paginya. Sepupuku menelepon dengan berita mengejutkan. Din, aku lihat Theo di Bandara Soekarno-Hatta. Dia mau terbang ke Singapura. Panggilan dari sepupuku itu seperti petir di siang bolong. Tanpa pikir panjang, aku langsung menelpon Rima. Tanganku gemetar hingga 3 kali salah memencet nomor. Theo mau kabur ke Singapura. Sekarang juga. Teriakku begitu teleponnya tersambung. Tenang, aku sudah punya rencana. Jawab Rima dengan suara dingin yang membuatku merinding. Aku tahu nomor penerbangannya. Dia terbang pukul 13.40 dengan Garuda. Aku akan ke bandara sekarang. Kamu tetap di rumah dan bersiaplah.
Bersiap untuk apa? Rima, jangan nekat. Tapi dia sudah menutup telepon. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, jantung berdebar kencang. Setiap detik terasa berharga. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil tas kecil dan mengisinya dengan dokumen-dokumen penting. KTP, KK, surat nikah, serta flash disk berisi bukti penipuan Mas Theo yang kubawa dari pertemuan dengan Bobby. Tanganku tergesa-gesa saat melemparkan beberapa potong pakaian ke dalam tas, ketika tiba-tiba teleponku berdering lagi. Ini Lina. Dinda, aku baru saja dapat info dari temanku yang kerja di imigrasi. Theo sudah daftar sebagai buronan penipuan. Polisi sedang menyiapkan penangkapan di bandara. Polisi? Tapi aku belum melaporkannya. Bukan kamu yang lapor. Rima. Tadi pagi dia ke Polda Metro Jaya dengan pengacaranya. Aku terpaku. Jadi Rima sudah bertindak lebih dulu? Kenapa dia tidak memberitahuku? Tanpa buang waktu lagi, aku menyetir mobil butut pemberian orang tuaku ke Bandara Suta. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi oleh gambaran tentang apa yang akan terjadi. Aku ingin melihat wajah Mas Theo ketika ia menyadari permainannya sudah berakhir. Aku ingin dia tahu bahwa aku bukan lagi Dinda yang polos dan mudah ditipu. Bandara Suta ramai seperti biasa ketika aku tiba pukul 12.30. Mataku langsung mencari-cari Rima di antara kerumunan penumpang, tapi tidak menemukannya. Aku mencoba menelponnya lagi, tapi sudah masuk voicemail. Dengan napas memburu, aku menuju ke check-in counter Garuda. Dari kejauhan, aku melihat sekelompok orang berpakaian preman berdiri di dekat pintu masuk imigrasi. Salah satunya adalah Bobby, debt collector yang kami temui kemarin. Apa yang mereka lakukan di sini? Tiba-tiba, dari arah berlawanan, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Mas Theo. Dia mengenakan kacamata hitam dan topi baseball, mendorong troli bagasi dengan santai seolah tidak ada masalah. Darahku mendidih melihat sikapnya yang masih percaya diri itu. Aku melangkah mendekat, tapi tiba-tiba seseorang menarik lenganku dari belakang. "Jangan dulu," bisik Rima. Aku terkejut. Ternyata dia sudah ada di belakangku selama ini. "Kita harus." "Diam," potongnya tajam. "Lihat itu." Dia menunjuk ke arah sekelompok polisi berseragam yang baru saja masuk dari pintu darurat. Mereka sudah siap menangkapnya. Tapi kita perlu pastikan dia tidak kabur. Mas Theo sekarang sedang mengantri di imigrasi. Aku bisa melihat bagaimana dia sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya tegang. Ketika tiba gilirannya, petugas imigrasi memeriksa paspornya lebih lama dari biasanya. Dan kemudian semuanya terjadi begitu cepat. Petugas itu mengangguk pada seseorang di belakang Mas Theo. Dua polisi mendekat dengan cepat. "Bapak Theo Wijaya?" tanya salah satunya dengan suara lantang. Wajah Mas Theo berubah pucat. "Ada apa ini?" "Kami dari Polda Metro Jaya. Bapak ditahan atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen." Suara Mas Theo tiba-tiba tinggi dan panik. "Ini salah paham. Aku tidak." Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena tiba-tiba Bobby dan anak buahnya mendekat. "Theo, mana uangku?" teriak Bobby. Kekacauan pun terjadi. Mas Theo berusaha lari, tapi polisi sudah menahan lengannya. Bobby menarik tubuh Mas Theo dari arah lain. Penumpang lain berhamburan menjauh sambil berteriak-teriak. Dan di tengah keributan itu, aku berdiri kaku, menyaksikan suamiku yang dulu kukagumi sekarang berubah menjadi pengecut yang meronta-ronta seperti tikus terjepit. Tiba-tiba, matanya menatap lurus ke arahku. Ada kilatan pengakuan, lalu kebencian di sana. "Dinda, kau yang melakukan ini," teriaknya sambil mencoba melepaskan diri. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di tempat, merasakan betapa getirnya keadilan ini. Polisi akhirnya berhasil memborgolnya. Ketika mereka membawa Mas Theo pergi,
Dia masih terus memandangku dengan mata penuh dendam. Kau akan menyesal. Aku tidak akan tinggal diam. Rima memegang bahuku. Sudah selesai, bisiknya. Tapi aku tahu ini belum selesai. Masih ada sidang, masih ada proses hukum, masih ada hutang-hutang yang harus diselesaikan. Dan yang paling penting, masih ada luka di hatiku yang butuh waktu lama untuk sembuh. Ketika polisi membawa Mas Theo melewati kami, tiba-tiba dia berteriak pada Rima. Kau pikir menang? Tunggu saja, Rima. Aku tahu rahasiamu. Wajah Rima berubah pucat. Aku memandangnya heran, tapi dia cepat-cepat memalingkan muka. Di luar bandara, ketika kami berjalan menuju tempat parkir, Rima tiba-tiba berkata, kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Semua bukti sudah kuberikan ke polisi. Bobby juga tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah melunasi sebagian hutang Theo. Tunggu. Apa maksud Theo tadi? Rahasia apa yang? Rima sudah masuk ke mobilnya dan melaju pergi sebelum aku sempat menyelesaikan pertanyaanku. Aku berdiri sendiri di depan bandara. Tubuhku lemas seperti kain lap basah. Proses panjang masih menanti. Tapi setidaknya hari ini, aku menyaksikan sendiri kejatuhan pria yang menghancurkan hidupku. Dan ketika aku menyalakan mobil untuk pulang, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bisa bernapas lega. 2 minggu setelah penangkapan Mas Theo, hidupku berjalan dalam ritme yang aneh. Setiap pagi aku masih terbangun dengan perasaan cemas, lalu teringat bahwa suamiku kini mendekam di sel tahanan. Rumah yang dulu penuh kebohongan sekarang terasa sunyi, hanya diisi oleh suara kicauan burung di halaman dan dering telepon dari pengacara atau polisi yang meminta keteranganku. Suatu sore, ketika aku sedang menyortir barang-barang Mas Theo untuk disumbangkan, tanganku menyentuh sebuah kotak sepatu tua yang tersembunyi di dasar lemari. Di dalamnya, terdapat sebuah buku catatan kecil dan beberapa surat-surat penting. Aku membuka halaman pertama buku itu, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Daftar target, proyek cinta. Dengan tangan gemetar, aku membalik halaman demi halaman. Buku itu berisi catatan detail tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban penipuan Mas Theo, lengkap dengan nama, alamat, pekerjaan, dan bahkan kelemahan psikologis mereka. Ada Rima, ada namaku, dan setidaknya 5 nama lain yang tidak kukenal. Tapi yang paling mengerikan adalah halaman terakhir, sebuah daftar berjudul pencapaian, dengan tabel-tabel berisi jumlah uang yang berhasil diperas dari masing-masing korban. Di samping namaku tertulis, total 327 juta rupiah, belum termasuk perhiasan dan pinjaman dari teman-temannya. Aku terjatuh ke lantai, buku itu terlepas dari genggamanku. Selama ini, aku bukan sekadar istri yang dikhianati, tapi sebuah proyek yang direncanakan dengan matang sejak awal. Setiap kata manis, setiap pelukan, bahkan mungkin setiap air mata yang ia tampakkan, semua itu hanyalah skenario yang dipentaskan oleh seorang penipu profesional. Teleponku berdering, mengagetkanku. Ibu Dinda? Ini Bribtu Andi dari Polda Metro Jaya. Kami menemukan barang bukti baru dalam laptop Theo Wijaya. Apakah ibu bersedia datang ke Polda besok? Suaranya terdengar aneh, seolah ada sesuatu yang tidak ia ungkapkan. Barang bukti apa? Tanyaku penuh curiga. Kami menemukan video-video pribadi ibu dan beberapa korban lainnya. Dadaku sesak. Video apa lagi? Aku teringat ancaman Mas Theo di bandara. Aku tahu rahasiamu. Apakah ini yang ia maksud? Keesokan harinya, dengan perasaan was-was, aku datang ke Polda Metro Jaya. Ruang penyidik penuh dengan papan buletin yang dipenuhi foto-foto bukti kasus Mas Theo. Salah satu yang langsung menarik perhatianku adalah foto Rima dengan seorang pria tua. Ternyata ia adalah istri ketiga dari seorang pengusaha kaya yang sudah meninggal. Kami menemukan skema yang lebih besar, kata penyidik sambil menunjukkan sebuah diagram alir.
Theo bukan bekerja sendirian. Dia bagian dari sindikat penipuan berkedok jodoh online. Tapi yang paling menghancurkanku adalah ketika mereka memperlihatkan beberapa video dari laptop Mas Theo. Ada rekaman hidden kamera di kamar tidur kami, di kamar mandi, bahkan saat aku sedang berganti pakaian. Video-video itu ternyata dijual di dark web ke para kolektor. Kami juga menemukan ini, kata penyidik sambil mengeluarkan sebuah polis asuransi jiwa atas namaku dengan Mas Theo sebagai ahli waris. Nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Aku merasa ingin muntah. Jadi bukan hanya uangku yang ia incar, tapi juga nyawaku? Ketika aku sedang menandatangani beberapa dokumen, tiba-tiba seorang petugas bergegas masuk. "Pak, kami baru dapat info dari kejaksaan. Theo Wijaya dikeluarkan dari tahanan." "Apa?" teriakku dan penyidik secara bersamaan. Istri pertamanya, seorang jaksa, mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan. Dia mengaku masih sah secara hukum sebagai istri karena tidak pernah bercerai secara resmi. Istri pertama? Sah secara hukum? Artinya, pernikahanku dengan Mas Theo tidak sah? Dunia seperti berputar. Aku memegang meja untuk menahan tubuhku yang lemas. Selama ini aku hidup dengan seorang pria yang bahkan tidak sah menjadi suamiku? Petugas itu melanjutkan, dan ada kabar buruk lagi. Theo menghilang 1 jam setelah dibebaskan. Kami menduga dia sudah menyiapkan jalan untuk kabur ke luar negeri. Aku terduduk lemas di kursi. Semua ini seperti cerita horor yang tidak ada habisnya. Setiap kali aku pikir sudah menemukan dasar lubang, ternyata masih ada lagi yang lebih dalam. Ketika aku pulang ke rumah yang terasa semakin asing, sebuah paket misterius menungguku di teras. Di dalamnya ada sebuah ponsel lama dan catatan singkat. Putar video di folder pelajaran. Jangan percaya polisi. Mereka sudah dibayar. Dengan jari gemetar, aku menyalakan ponsel itu dan membuka folder yang dimaksud. Video yang muncul membuatku nyaris pingsan. Rekaman Rima sedang berbicara dengan Mas Theo, merencanakan penipuan terhadapku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah percakapan mereka tentang seseorang bernama Pak Jaksa. Ternyata Rima adalah keponakan dari istri pertama Mas Theo. Selama ini, Rima bukan korban. Dia adalah bagian dari skema besar untuk menjebakku. Dan sekarang, Mas Theo bebas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku benar-benar sendirian. Tidak ada Rima. Tidak ada polisi yang bisa dipercaya, tidak ada siapapun. Tapi di tengah keputusasaan, sesuatu dalam diriku bangkit. Jika mereka pikir aku akan tetap menjadi korban yang ketakutan, mereka salah besar. Aku mengambil ponselku dan mulai mengetik pesan kepada satu-satunya orang yang masih bisa kupercaya. "Lina, aku butuh bantuanmu. Aku akan menangkap Theo sendiri." Pesan yang kukirim pada Lina ternyata memicu serangkaian peristiwa yang tak terduga. Malam itu juga, ia muncul di depan rumahku dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, membawa sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen. Aku sudah menyelidiki latar belakang Theo sejak lama. Katanya begitu masuk ke ruang tamu, suaranya bergetar antara marah dan khawatir. Dia bukan sekadar penipu biasa, Din. Dia bagian dari jaringan yang jauh lebih besar. Lina mengeluarkan foto-foto lama dari dalam map tersebut. Foto pernikahan Mas Theo dengan istri pertamanya, seorang wanita berwajah dingin dengan tatapan seperti elang. Ini Ratna Wijaya, jaksa tinggi yang membebaskannya tadi. Mereka menikah 10 tahun lalu, tapi tidak pernah bercerai secara resmi karena alasan politis. Jarinya menunjuk ke foto lain yang lebih mengerikan. Theo berdiri di samping seorang pria bertato naga di leher. "Ini Bobby, debt collector yang mengancammu." Mereka ternyata saudara sepupu. Aku menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Jadi semua ini adalah jebakan dari awal? Bahkan Rima, debt collector,
sampai polisi yang menanganinya. Semua terlibat dalam permainan besar ini? Ada satu hal lagi. Lina menurunkan suaranya. Mataku melirik ke jendela seolah takut ada yang menguping. Theo tidak kabur ke luar negeri. Dia bersembunyi di Villa Ratna di Puncak. Aku dapat info ini dari temanku yang bekerja di pengadilan. Mendengar itu, tubuhku bergidik. Villa di Puncak, tempat yang sering disebut-sebut Mas Theo sebagai milik klien, ketika ia pulang dengan bau parfum wanita dan bercak lipstik di kemejanya. Selama ini, mungkin ia justru pulang ke istrinya yang sah. Lina memegang erat tanganku. Kau harus pergi dari sini, Din. Sekarang juga. Mereka pasti akan kembali untukmu, baik untuk membungkammu maupun memerasmu lebih jauh. Malam itu, di bawah cahaya lampu temaram, kami menyusun rencana pelarian. Aku akan pura-pura bunuh diri dengan meninggalkan surat wasiat palsu dan beberapa barang pribadi di tepi pantai. Sementara Lina akan mengantarku ke rumah saudaranya di Yogyakarta yang tidak tercatat dalam dokumen manapun. Bawa ini, Lina menyodorkan sebuah tas kecil berisi uang tunai, ponsel baru, dan KTP palsu. Juga, jangan hubungi siapapun, termasuk keluargamu, setidaknya selama 6 bulan. Ketika fajar menyingsing, aku berdiri di depan rumah yang dulu kupanggil rumah tangga, membawa satu koper kecil berisi barang-barang paling penting. Aku menyapu pandangan terakhir ke setiap sudut, meja makan tempat kami pernah berbagi cerita, sofa tempat ia pertama kali menciumku, kamar tidur tempat semua kebohongan itu terjadi. Tiba-tiba, mataku menangkap foto pernikahan kami di meja rias. Dengan gerakan dingin, kuambil bingkainya dan memasukkannya ke dalam tas. Ini akan menjadi pengingat, bukan tentang cinta yang hilang, tapi tentang kebodohanku yang hampir merenggut nyawaku. Perjalanan ke Yogya memakan waktu 12 jam dengan berbagai moda transportasi, taksi, bus antar kota, bahkan ojek online di beberapa titik. Lina sengaja memilih rute berbelit untuk memastikan kami tidak diikuti. Ketika kami akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran Yogya, badanku lemas seperti kain basah. Ini rumah sederhana, tapi aman, kata Lina sambil membukakan pintu. Nenekku dulu yang punya. Tidak ada yang tahu hubungan kita. Malam pertama di tempat baru itu, aku terbangun terengah-engah oleh mimpi buruk. Bayangan Mas Theo berdiri di tepi tempat tidur dengan pisau di tangan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Di keheningan malam, aku merangkul lutut dan menangis sepuas-puasnya. Tangisan yang selama ini kutahan demi menjaga image istri kuat. Tangisan yang seharusnya keluar sejak pertama kali aku menemukan slip gaji palsunya. Di pagi hari, Lina memberikanku koran lokal dari Jakarta. Di halaman depan, ada foto rumah kosongku dengan judul besar. Istri buronan penipu ditemukan meninggal dunia. Aku terkejut membaca artikel itu. Ternyata Lina sudah menyiapkan segalanya dengan sangat detail. Bahkan ada foto tas dan sepatuku yang sengaja ditinggal di tebing pantai Pelabuhan Ratu. Kau sekarang bebas, Din, bisik Lina sambil memelukku. Dunia mengira kau sudah mati. Gunakan identitas barumu dan mulailah hidup baru. Tapi di balik pelukan itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah benar-benar bebas sampai Mas Theo dan seluruh jaringannya jatuh. Dan untuk itu, aku harus menjadi orang lain. Seseorang yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih kejam dari mereka semua. 6 bulan berlalu sejak dunia mengira Dinda telah tiada. Di sebuah losmen kecil di lereng Gunung Merapi, seorang perempuan bernama Dian kini menjalani rutinitas baru sebagai asisten apoteker. Rambut panjangnya yang dulu terurai kini dipotong sebahu dengan warna pirang kecoklatan. Mata sipitnya yang khas kini tertutup lensa kontak berwarna coklat muda. Bahkan cara berjalannya pun berubah. Lebih tegas, lebih cepat, tanpa sisa keraguan yang dulu sering menghantuinya. Suatu pagi, ketika sedang menyortir obat-obatan di apotek, tangannya tergesa-gesa meraih remote televisi begitu mendengar nama Theo Wijaya disebut dalam berita pagi.
Terduga pelaku penipuan berjamaah dengan modus pernikahan kembali ditangkap di kawasan Puncak setelah sempat dibebaskan. Polisi menyita dokumen-dokumen penting terkait jaringan penipuan yang diduga melibatkan oknum penegak hukum. Gambar di layar menunjukkan Mas Theo yang kini jauh lebih kurus. Wajahnya tertunduk lesu dengan tangan terborgol erat. Di sebelahnya, seorang wanita berjas jaksa, Ratna, istri sahnya, juga dalam keadaan diborgol. Jari Dian gemetar memegang botol obat yang hampir terjatuh. Tanpa sadar, air matanya menetes membasahi masker wajah yang selalu ia kenakan di tempat kerja. "Kamu kenal mereka?" tanya pemilik apotek, Pak Sastro, dari belakangnya. "Dulu," jawabnya singkat sambil cepat-cepat mengusap air mata. "Dulu sekali." Malam itu, di kamar losmennya yang sempit, Dian membuka laptop butut pemberian Lina. Dengan koneksi internet yang tersendat, ia menyusuri berbagai portal berita untuk mengetahui detail kasus tersebut. Ternyata, setelah kematianku, tekanan publik terhadap kasus Theo meningkat drastis. Seorang jurnalis investigasi berhasil melacak aliran dana yang melibatkan tidak hanya Ratna, tapi juga beberapa oknum kepolisian dan pegawai bank. Skandal itu begitu besar hingga Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan. Namun yang paling mengejutkan adalah keterlibatan Rima dalam menjatuhkan Theo. Dalam sebuah wawancara eksklusif, mantan simpanan Theo itu mengaku sebagai whistleblower yang memberikan bukti-bukti penting kepada penyidik. "Saya korban juga," kata Rima di televisi dengan wajah pucat. "Setelah mengetahui ada korban jiwa, saya tidak bisa diam lagi." Dian terkekeh getir menyaksikan drama itu. Rima yang dulu menjadi kaki tangan Theo, kini berbalik menjadi pahlawan? Ada sesuatu yang tidak beres. Pikiran itu terbukti ketika sebuah pesan aneh masuk ke email rahasianya. "Dia tahu kau masih hidup. Kabur sekarang." Darahnya membeku. Lina tidak pernah berbicara dengan gaya seperti itu. Siapa yang sebenarnya mengirim pesan ini? Dengan gerakan cepat, ia mengemasi tas kecil berisi uang tunai, paspor palsu, dan beberapa barang penting. Tepat saat akan keluar, pintu kamarnya terbanting terbuka. Di depan pintu berdiri Rima dengan senyum dingin, diiringi dua lelaki bertato yang tak asing lagi. "Selamat malam, Dinda," sapa Rima manis. "Atau harus kupanggil Dian sekarang?" Laptop di tempat tidur tiba-tiba menyala dengan sendirinya, menampilkan rekaman CCTV losmen ini yang ternyata sudah disadap. "Jangan salahkan aku," lanjut Rima sambil mengeluarkan pistol kecil dari tasnya. "Theo memang penipu ulung, tapi dia lupa satu hal. Istri pertama dan aku punya jaringan yang lebih besar darinya." Kaki Dian lemas. Ia baru menyadari permainan besar yang sebenarnya. Theo mungkin hanya pion dalam pertarungan kekuasaan yang lebih kejam. Dan kini, dengan pistol mengarah ke dahinya, mantan Dinda itu menyadari satu kebenaran pahit. Karma mungkin datang untuk Theo, tapi nasibnya sendiri masih menggantung di ujung peluru. Senapan yang diarahkan ke dahiku terasa dingin, tapi yang lebih dingin adalah senyum di wajah Rima. Matanya yang dulu kupikir penuh penyesalan, kini berkilat dengan kepuasan seorang pemburu yang akhirnya menangkap mangsanya. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menikmati hidup baru sementara aku harus bersembunyi?" bisik Rima dengan suara seperti pisau yang mengiris. "Setelah semua yang kau lakukan." Aku mengerutkan kening. Apa yang ia maksud? Akulah yang seharusnya menuntut balas padanya. Salah satu lelaki bertato itu menggeledah tas kecilku, mengeluarkan paspor palsu dan uang tunai. "Cukup untuk kabur ke luar negeri," gerutnya, lalu melemparkan sebuah bungkusan kecil pada Rima. Rima membukanya dengan satu tangan, tangan lainnya masih mantap memegang senapan. Isinya membuatku tercekat, foto-foto Theo dan Ratna di ruang pengadilan, kliping berita tentang kematianku, dan foto Lina yang sedang diinterogasi di sebuah ruang gelap. "Lina!" teriakku, berusaha meraih foto itu,
Tapi Rima menyeringai. "Oh, jangan khawatir tentang sahabatmu. Dia masih hidup, untuk sementara." Jantungku berdebar kencang. Selama ini, kupikir Rima hanya korban seperti diriku. Tapi ternyata, dialah dalang dari semua ini. "Kau bekerja untuk Ratna," bisikku, menyatukan kepingan-kepingan teka-teki. Rima tertawa. Suara yang dulu kupikir merdu, kini terdengar seperti dentang lonceng kematian. "Salah. Ratna bekerja untukku." Dengan gerakan teatrikal, ia menggeser kerah bajunya, memperlihatkan tato kecil berbentuk mahkota di atas tulang selangkanya. "Aku pewaris sah bisnis keluarga Bobby. Theo hanya alat untuk menjaring korban, termasuk kau dan Ratna." Aku ternganga. Jadi selama ini, Rima adalah otak dari seluruh operasi? Tapi Theo menjadi serakah, lanjut Rima sambil mondar-mandir. "Dia menyembunyikan uang dariku, membuat surat wasiat palsu atas namamu, bahkan berencana membunuhmu untuk klaim asuransi." Tiba-tiba, ia berhenti dan menatapku tajam. "Padahal, itu hakku. Kaulah yang merusak segala sesuatunya dengan bunuh diri palsumu." Polisi mulai menyelidiki, KPK turun tangan. Sekarang aku mengerti. Kematianku yang palsu justru memicu runtuhnya seluruh jaringan mereka. Rima mengangkat senapannya lagi. "Tapi semua akan berakhir malam ini. Aku akan membawa mayatmu ke hadapan Theo sebagai bukti, lalu menembaknya karena berusaha melarikan diri. Kisah yang sempurna, bukan?" Di saat itulah, tiba-tiba lampu padam. Suara pecah kaca memecah keheningan, diikuti teriakan salah satu lelaki bertato. Aku mendengar Rima mengutuk sebelum suara tembakan menggema di kegelapan. Seseorang menarik lenganku dengan kasar. "Lari!" Suara itu familiar. Suara Lina. Kami menyusuri lorong losmen yang gelap, diikuti teriakan dan tembakan dari belakang. Lina mendorongku ke sebuah mobil yang sudah menyala. "Jangan tanya apa-apa sekarang," perintahnya sambil membanting pintu. Mobil melaju kencang meninggalkan losmen, tapi bukan ke arah kota. Lina membawaku masuk ke hutan. "Lina, apa yang..." "Diam," potongnya. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rima bukan hanya penipu, Din. Dia pembunuh berantai. Selama 10 tahun terakhir, setidaknya 7 perempuan tewas dalam kecelakaan setelah berhubungan dengan Theo." Dadaku sesak. Jadi aku bukan yang pertama? Dan kau tahu siapa satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkannya? Lina menatapku dalam gelap. "Theo sendiri." Mobil berhenti di depan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di teras, seorang lelaki kurus dengan borgol di tangan sedang dijaga oleh 2 orang bersenjata. Wajah itu terlalu familiar, meski kini jauh lebih tua dan lusuh. "Mas Theo. Dia setuju menjadi saksi mahkota," bisik Lina. "Dengan satu syarat, dia ingin bertemu denganmu." Aku menatap lelaki yang dulu kukasihi, yang menghancurkanku, yang kini memandangku dengan mata penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar tidak tahu, apakah ini akhir dari teror, atau justru awal dari permainan yang lebih berbahaya? Gubuk kayu itu reot, bau apek dan jamur menyeruak begitu aku melangkah masuk. Mas Theo duduk di sudut, tubuhnya yang dulu tegap kini kerempeng, wajahnya dipenuhi lebam dan luka gores. Matanya yang dulu selalu berbinar penuh percaya diri, kini redup seperti bara yang hampir padam. Namun ketika melihatku, ada kilatan emosi yang melintas. Penyesalan? Atau mungkin akting lagi? "Dinda." Suaranya parau, tangannya yang terborgol bergetar. Kau hidup." Aku berdiri kaku di depan pintu, tidak mampu bergerak lebih dekat. Seluruh tubuhku menegang, kenangan pahit berkejaran dalam benak. Lina memegang bahuku, memberiku kekuatan untuk tetap tenang. "Kami tidak punya banyak waktu,"
kata Lina tegas. Rima dan orang-orangnya pasti sudah menyadari Theo hilang dari tahanan. Mas Theo mengangguk pelan, lalu menarik napas dalam. Aku tahu kau membenciku, Dinda. Aku pantas menerimanya. Tapi sekarang... Matanya memandangku memohon. Kita punya musuh yang sama. Musuh yang sama? Aku hampir tertawa getir mendengarnya. Rima? Tanyaku dingin. Bukan hanya Rima, jawabnya. Seluruh jaringan mereka. Bobby, Ratna, bahkan beberapa oknum polisi dan jaksa, semua terlibat. Dengan suara terputus-putus, Mas Theo mulai bercerita. Awalnya, ia hanya debt collector kecil di bawah Bobby. Namun karena pintar berbicara dan berpenampilan menarik, ia dipromosikan menjadi pemikat, orang yang bertugas mendekati target perempuan kaya. Tapi aku melampaui batas, ia mengakui. Aku mulai menyimpan sebagian uang untukku sendiri, membuat surat wasiat palsu. Lina menyodorkan secangkir air. Setelah meneguknya, Mas Theo melanjutkan, ketika kau bunuh diri, seluruh rencana mereka berantakan. Rima marah karena uang asuransi jiwa tidak bisa dicairkan. Bobby kehilangan kepercayaan dari atasannya. Aku memotong. Lalu kenapa kau bersedia menjadi saksi sekarang? Wajahnya berkerut. Karena mereka berencana membunuhku di penjara. Ratna, istri pertamaku, ternyata sudah lama menjadi kaki tangan Rima. Pernikahan kami hanya kedok untuk operasi pemerasan. Dari balik bajunya yang kotor, ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Ini buktinya. Rekaman percakapan, dokumen transfer, semuanya ada di sini. Lina mengambil flash disk itu dan langsung memasukkannya ke laptop. Beberapa dokumen muncul di layar, termasuk daftar panjang korban yang tewas dalam kecelakaan setelah mengasuransikan jiwa mereka dengan nominal besar. Satu syaratku, bisik Mas Theo tiba-tiba. Aku ingin Dinda yang menyerahkan ini ke KPK. Aku terkejut. Kenapa aku? Karena... Ia menunduk. Aku berhutang padamu. Dan ini satu-satunya cara untuk menebus sebagian kesalahanku. Lina mendesah. Kita harus cepat. Besok pagi ada konferensi pers KPK. Jika kita bisa menyusupkan bukti ini. Malam itu, di gubuk terpencil itu, kami menyusun strategi. Mas Theo akan diamankan di tempat baru, sementara aku dan Lina menyamar untuk mendekati ketua KPK. Saat fajar menyingsing, ketika kami bersiap pergi, Mas Theo tiba-tiba memanggilku. Dinda, maafkan aku. Aku berhenti, tapi tidak menengok. Terlalu banyak luka, terlalu banyak pengkhianatan. Maafkan bukan untukku, lanjutnya dengan suara hancur, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau bisa benar-benar bebas. Kata-kata itu mengendap di hatiku sepanjang perjalanan menuju Jakarta. Apakah aku bisa memaafkan? Apakah aku bisa bebas? Tapi satu yang pasti, aku akan mengakhiri semua ini. Tidak untuknya, tapi untuk semua korban yang tidak seberuntung diriku, yang tidak sempat kabur. Dan untuk diriku sendiri, Dinda yang baru, yang tidak akan pernah lagi menjadi korban. Jakarta tenggelam dalam hujan deras ketika kami tiba di sebuah apartemen aman di kawasan Kuningan. Lina telah menyiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Identitas palsu, pakaian baru, bahkan riasan wajah yang mengubah garis wajahku cukup untuk menghindari pengenalan. Di meja makan, tersebar dokumen-dokumen dan foto-foto yang harus kami hafal sebelum aksi besok. Ketua KPK akan memberikan konferensi pers di Hotel Grand Indonesia pukul 10 pagi. Jelas Lina sambil menunjuk denah lokasi. Kita harus menyusupkan flash disk ini ke dalam barang bawaan timnya. Aku membolak-balik kartu akses palsu yang akan kugunakan untuk menyamar sebagai staf hotel. Dan jika kita tertangkap, Lina mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. Surat pernyataan Mas Theo yang sudah dilegalisir notaris.
Ini cukup untuk membuat KPK menyelidiki, bahkan jika kita ditangkap. Malam itu, sementara Lina tidur di kamar sebelah, aku berdiri di balkon apartemen, menatap hujan yang menghujam kota. 15 bulan yang lalu, aku adalah Dinda, seorang guru TK polos yang jatuh cinta pada ilusi. Kini, aku menjadi seseorang yang bahkan tidak aku kenali. Seorang perempuan dengan mata yang selalu waspada, tangan yang tidak pernah berhenti gemetar, dan hati yang berselimut dendam. Ponsel di saku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Mereka tahu kau di Jakarta. Bobby sudah menyebar foto-fotomu ke semua anak buahnya. Jangan pergi besok. Aku menatap pesan itu, mencoba menebak siapa pengirimnya. Rima? Salah satu korban lain? Atau mungkin Mas Theo punya sekutu yang tidak kami ketahui? Ketika aku menunjukkan pesan itu ke Lina pagi harinya, wajahnya pucat. Ini bukan bagian dari rencana, bisiknya. Kita harus membatalkan. Tidak, jawabku tegas. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Setelah berdebat panjang, kami memutuskan melanjutkan rencana dengan modifikasi. Aku akan pergi sendirian, sementara Lina bersiap dengan dokumen-dokumen cadangan jika sesuatu terjadi padaku. Hotel Grand Indonesia dipenuhi wartawan dan penegak hukum ketika aku tiba dengan seragam staf kebersihan palsu. Flash disk itu kuselipkan di balik plester luka di telapak tangan. Sementara di saku baju tersembunyi sebuah recorder kecil yang sudah aku aktifkan. Dari kejauhan, aku melihat ketua KPK berbincang dengan asistennya. Perlahan, aku mendekati tas kerjanya yang diletakkan di kursi belakang. Tangan ini hampir menyentuh resleting tas ketika tiba-tiba. Dinda. Suara itu membuat darahku membeku. Perlahan aku menoleh, dan di sana, berdiri Rima dengan seragam polisi, senyum tipis di bibirnya. Selamat pagi, Nona staf kebersihan, sapa Rima dengan suara ramah yang palsu. Matanya tajam seperti belati. Apa yang kau lakukan di dekat tas Pak Ketua? Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku melihat sekeliling, dua lelaki berseragam polisi sudah berdiri di pintu keluar. Maaf, Bu, jawabku sambil menunduk, berusaha meniru logat Jawa. Hanya membersihkan, Bu. Rima melangkah lebih dekat. Terlalu dekat. Kau pikir aku tidak mengenalimu? Bisiknya dengan suara hanya bisa kudengar. Kau masih pakai parfum yang sama. Jantungku berdegup kencang. Aku harus memutuskan, melarikan diri dan kehilangan kesempatan, atau mengambil risiko? Tiba-tiba, keributan terjadi di depan hotel. Terdengar teriakan dan suara bentakan. Rima sejenak teralihkan, dan dalam kesempatan itu, aku dengan cepat menyelipkan flash disk ke dalam saku tas ketua KPK. Ada apa? Tanya Rima pada salah satu polisi. Penangkapan ilegal oleh wartawan, katanya. Saat Rima berpaling, aku segera melangkah menjauh, berbaur dengan kerumunan staf hotel lainnya. Tapi sebelum sempat lega, tangan dingin menggenggam pergelangan tanganku. Jangan berpikir ini selesai, desis Rima di telingaku. Aku akan menemukanmu lagi, dan saat itu, suara letusan tiba-tiba memecah udara. Rima terpelanting ke samping, darah mengucur dari bahunya. Kerumunan panik, orang-orang berlarian. Aku melihat Lina berdiri di balik pilar. Wajahnya pucat tapi tangannya mantap memegang pistol kecil. Dalam kekacauan itu, aku melarikan diri ke pintu belakang hotel, di mana sebuah mobil sudah menunggu dengan mesin menyala. Lina menyusul tak lama kemudian, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Kita harus keluar dari kota sekarang juga, teriaknya sambil membanting pintu mobil. Mobil melaju kencang menyusuri jalanan Jakarta yang sudah kacau oleh berita penembakan di hotel. Di radio, penyiar melaporkan dengan suara gemetar. Breaking news,
Ketua KPK baru saja mengumumkan penundaan konferensi pers setelah menerima dokumen penting terkait jaringan penipuan yang melibatkan oknum penegak hukum. Aku menarik napas lega. Flash disk itu sampai. Tapi perang belum usai. Ketika mobil melewati jalan tol, sebuah motor mendekat dari samping. Pengendaranya mengenakan helm hitam, tapi tatapan matanya yang dingin membuatku langsung tahu. Itu salah satu anak buah Bobby. "Lina, hati-hati," teriakku. Tapi sudah terlambat. Pengendara motor itu mengeluarkan pistol dan braak. Kaca depan pecah. Lina menjerit ketika mobilnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Kepalaku terbentur dashboard dengan keras. Dan dalam kabur yang semakin pekat, aku melihat sosok bertopeng mendekati mobil yang sudah penyok. Satu pikiran terakhir melintas sebelum aku tak sadarkan diri. Aku tidak akan mati sebagai korban. Kesadaranku kembali secara perlahan. Diawali oleh aroma disinfektan yang menyengat dan suara bip monitor yang stabil. Mataku terbuka berat, disambut oleh cahaya putih sterilisasi ruang rumah sakit. Rasa sakit yang menusuk di kepala langsung mengingatkanku pada kecelakaan itu. Lina, motor yang mendekat, dan tembakan yang menghancurkan kaca depan. "Selamat pagi, Nona Dian." Seorang perawat dengan senyum lembut mendekati tempat tidurku. "Kami sudah menghubungi keluarga Anda." "Dian?" Aku mengernyitkan dahi, lalu teringat identitas bariku. Tubuhku masih lemas, tapi pikiran sudah mulai jernih. "Teman saya, Lina." Wajah perawat berubah masam. Ia di ruang ICU. Kondisi kritis. Dadaiku sesak. Lina, satu-satunya orang yang tetap berada di sisiku, mungkin akan pergi selamanya. Tiba-tiba, televisi di sudut ruangan mencuri perhatianku. Berita pagi sedang menyiarkan liputan langsung. Skandal besar terungkap. Jaringan penipuan berkedok pernikahan ternyata melibatkan oknum polisi dan jaksa. Ketua KPK, ini hanya awal dari operasi pembersihan. Gambar di layar berganti ke rekaman penggerebekan sebuah villa mewah di puncak. Polisi mengeluarkan Rima dengan tangan terborgol, wajahnya tertutup jaket. Di belakangnya, Bobby dan Ratna juga dalam keadaan diborgol. Tapi yang membuatku tercekat adalah sosok di ujung layar. Mas Theo, mengenakan rompi saksi, sedang berbicara dengan jaksa. Perawat itu mengikuti arah pandangku. "Hebat ya, polisi akhirnya menangkap sindikat itu. Katanya ada saksi kunci yang bersedia membongkar semuanya." Aku mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Flash disk itu berhasil sampai. Rencana kami berhasil. 3 hari kemudian, ketika kondisiku sudah cukup stabil, seorang pengunjung tak terduga datang. Seorang penyidik KPK muda bernama Bribtu Andi, yang dulu pernah menanganiku saat melaporkan Mas Theo. "Ibu Dinda," bisiknya, memastikan tidak ada yang mendengar. "Kami menemukan semua bukti di flash disk itu." Theo bersaksi bahwa Rima adalah otak utama, sementara Ratna dan Bobby mengendalikan jaringan dari belakang. Dia duduk di samping tempat tidurku, menceritakan bagaimana kasus ini menjadi prioritas nasional. "Tapi ada satu masalah, Theo meminta untuk bertemu Anda sebelum sidang utama." Aku menatapnya tak percaya. "Untuk apa?" Katanya, "Untuk menyerahkan sesuatu yang hanya boleh diberikan langsung pada Anda." Awalnya aku menolak. Bertemu lagi dengan Mas Theo adalah hal terakhir yang kuinginkan. Tapi rasa penasaran dan mungkin sedikit penutupan akhirnya membuatku setuju. Pertemuan itu diatur di ruang khusus pengadilan. Mas Theo sudah menunggu dengan seragam tahanan oranye. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Ketika melihatku, matanya berkaca-kaca. "Dinda," gumannya, tangannya gemetar. "Aku tidak berharap kau mau datang." Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak. "Apa yang kau ingin berikan padaku?" Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari sakunya. "Ini surat pengakuan lengkap atas semua kejahatanku."
Dan dia menunduk. Sertifikat tanah atas nama ibumu yang dulu kucuri. Tanganku gemetar mengambil amplop itu. Ibuku. Selama ini aku tidak tahu bahwa tanah warisan satu-satunya itu sudah lama hilang. Kenapa sekarang? Tanyaku. Suaraku lebih getir dari yang kurencanakan. Karena dia menarik napas dalam. Aku ingin satu hal yang tulus dalam hidupku sebelum menghadapi hukuman. Dan itu adalah meminta maaf padamu. Air matanya jatuh. Tapi aku sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang akting. Aku berdiri, mengambil amplop itu. Maaf tidak cukup, Theo. Tapi terima kasih untuk ini. Ketika aku berbalik pergi, dia memanggilku untuk terakhir kali. Dinda, apa kau pernah benar-benar mencintaiku? Aku berhenti, tanpa menoleh. Aku mencintai ilusimu. Dan itu lebih menyakitkan. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan sebuah TK kecil di Yogyakarta, memandangi anak-anak yang berlarian di halaman. Lina selamat dari kecelakaan itu, meski harus menggunakan kursi roda untuk sementara waktu. Rima, Bobby, dan Ratna divonis penjara seumur hidup. Sedangkan Mas Theo mendapat 15 tahun penjara setelah menjadi saksi kunci. Tanah ibuku sudah kukembalikan, dan dengan uang kompensasi dari negara, kubuka usaha kecil-kecilan, toko buku dan kafe di dekat kampus. Kadang, di sore yang sunyi, aku masih terbangun dari mimpi buruk tentang masa lalu. Tapi kini, aku belajar memandangnya sebagai pelajaran, bukan luka. Hari ini, ketika sedang menyusun buku-buku baru di tokoku, bel pintu berdering. Seorang lelaki tinggi dengan kacamata tersenyum sopan. Maaf, apakah ini toko buku Dian? Aku mengangguk, dan ketika matanya bertemu denganku, ada sesuatu yang hangat dan tulus di sana. Bukan kilau manipulatif seperti yang dulu kukenal. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan siap membuka hati lagi. Tapi untuk sekarang, aku cukup bahagia menjadi Dinda yang baru. Perempuan yang selamat dari badai dan akhirnya menemukan pelabuhannya sendiri.